Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Palembang. Di sini kami akan membuat media pembelajaran, yaitu video pembelajaran mengenai materi bakteri. Baiklah, kenalin nih, kami dari kelompok 5 Palembang. Ada Kak Listi, Kak Rani, Kak Dewi, dan Kak Okta. Cantik-cantik bukan? Kece lagi. Pada materi ini kami akan mengenalkan atau menjelaskan mengenai materi bakteri. Ayo anak-anak di sini, apakah ada yang tahu bahwa bakteri itu ada yang baik dan ada yang jahat loh? Siapa yang tahu dan bisa menjelaskan? Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui klasifikasi dari bakteri. Yang kedua, siswa dapat mengetahui reproduksi yang terjadi pada bakteri. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui peran dari bakteri terhadap kehidupan sehari-hari kita. Lalu selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan bagaimana cara hidup, reproduksi, dan perannya dalam kehidupan kita. Materi pembahasan pada video ini yang pertama yaitu klasifikasi bakteri, kedua reproduksi bakteri, ketiga peran bakteri, dan yang terakhir yaitu hadis tentang bakteri. Di sini adik-adik sudah baca bukunya belum? Pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar atau kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Ada yang tahu nggak bedanya Archaebacteria dan Eubacteria itu apa? Mari kita bahas. Archaebacteria adalah jenis bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Pada umumnya, Archaebacteria hidup pada habitat yang ekstrim, misalnya di mata air panas, air laut yang terlalu asin, kawah, lumpur, dan gambut. Klasifikasi bakteri Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen, bakteri halofil, dan bakteri termofil. Klasifikasi bakteri Archaebacteria. Yang pertama, bakteri metanogen, kedua bakteri halofil, dan yang ketiga bakteri termofil. Selanjutnya, Eubacteria. Eubacteria adalah bakteri yang pada dinding selnya terdapat peptidoglikan. Eubacteria terdiri dari jenis bakteri yang dapat hidup dimanapun atau kosmopolit, baik saproba, parasit, maupun bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme. Klasifikasi bakteri pada Eubacteria digolongkan menjadi 5 golongan. Klasifikasi pada bakteri Eubacteria yang pertama ada Protobacteria, Cyanobacteria, Chlamydia, Spirochaeta, bakteri gram dan positif. Pembahasan yang kedua yaitu peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo di sini, apa aja sih peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu nggak? Apa aja peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari kita? Nih, ada loh bakteri yang menguntungkan. Di bidang pertanian ada Azobacter dan Clostridium. Di bidang industri makanan ada Lactobactericinium. Farmasi ada Streptomyces grigeus. Biogas dan pengurai ada Escherichia coli. Dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bakteri yang merugikan.
Yang pertama yaitu manusia, contohnya Neisseria gonohornes, industri makanan yaitu Leuconostoc, formasi Artobacteria acet. Pada biogas dan pengurai ada Clostridium sporangeus dan Theobacillus dendrificans. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara materi bakteri terhadap ayat suci Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Di sini kakak ada kata motivasi yaitu quality is way of life, untuk menuju tak terbatas dan melampauinya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.